Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saderengipun semoga katiraken mujahaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit boten ing kali menika alhamdulillah kita saged lajengaken majelis taklim wonten Masjid Al-Muttaqin Dadapan. Mugi-mugi majelis menika saestu kalebet majelis ingkang dipunridani dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam boten sepen ditansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohob dari-daripun dumugi pinjang akhir zaman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalu menika kita badhe nyinau hadis arba'in nomor 12. Terus nggih. Mbok pilih kados adatipun anggenipun maos hadis menika badhe pun waos sareng-sareng. Ning kula rumiyin nggih mungkin dipun wangsuli. Sampun dipun bikak dereng ibu sampun nggih, monggo pun wangsuli. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebentar malih nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Alhamdulillah. Kula wasaken atasipun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 2317. Berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini sahih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sedikit penjelasan dari hadis ini dan nanti kita akan ambil beberapa fawaid atau manfaat. Hadis ini mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, baik berupa perkataan atau perbuatan. Itu disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam. Jadi beliau mengatakan, wa makna hadal hadis anna man hasuna islamuhu taroka mala ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Jadi Ibnu Rajab
rahimahullah beliau mengatakan bahwa makna hadis ini yaitu hadis ini bagi yang Islamnya bagus maka akan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi di antara bagusnya Islam seseorang ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, baik itu berupa ucapan atau perkataan atau berupa perbuatan. Di antara faedah hadis ini yang pertama, dalam ajaran Islam itu dikumpulkan berbagai macam kebaikan. Jadi mahasin ya, berbagai macam kebaikan. Syekh Utsaimin rahimahullah, ini seorang ulama besar, beliau mengatakan bahwa kebaikan Islam itu terkumpul dalam dua kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Jadi beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam dua kalimat dalam firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, menyuruh kamu, bil adli wal ihsan. Bil adli maksudnya apa Bapak Ibu? Berbuat adil, berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 90. Kemudian di antara faedah yang lain, tanda baiknya seorang muslim, ya, tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram. Jadi kalau seseorang itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka juga kebalikannya harus berusaha meninggalkan apa-apa yang diharamkannya. Sehingga dalam sabda yang lain Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Jadi orang-orang muslim itu selamat dari gangguan yakni lisan dan tangannya. Astunipun boten jahil, nggih. Boten jahil niku napa nggih? Boten urik, nggih. Jadi orangnya anteng, menyenangkan, ya, menyenangkan. Tidak berbuat zalim kepada siapapun. Baik berupa lisan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bisa diambil faedah juga jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia akan meninggalkan perkara yang diharamkan, yaitu perkara haram, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Subhat niku napa? Tesih samar-samar niki halal napa mboten, masih ragu, itu saja ditinggalkan. Bahkan meninggalkan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Nah, nyuwun ngapunten nggih. Kemudian meminimalisir melakukan sesuatu yang mubah, walaupun hukumnya mubah, tetapi juga berusaha untuk ditinggalkan selagi tidak bermanfaat.
Ngaten nggih. Jadi meninggalkan ya sesuatu yang walaupun hukumnya mubah yang dirinya tidak butuh. Nah, jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat walaupun itu mubah. Dan ini menunjukkan baiknya seorang muslim. Nggih, rekaos nggih. Nggih. Mubah itu kan boleh secara hukum nggih. Tetapi ya setidaknya diperkecil nggih. Karena dikhawatirkan nanti akan menggeser waktu-waktu yang mana waktu tersebut harusnya bisa digunakan untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ngaten nggih. Walaupun ya sulit nggih. Sulit menikah. Kemudian di antara faedah yang lain masih dikatakan oleh Ibnu Rajab ya, rahimahullahu taala, mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan, yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Ibaratnya kalau perkataan kita tidak kita jaga, boten ngatos-ngatos, ya, mila badhe ngendikan ingkang boten sae. Pertama mungkin berbicara sesuatu yang biasa-biasa. Karena kebanyakan bicara, akhirnya nyerempet-nyerempet pada perkara yang diharamkan. Ngaten nggih, itu kalau tidak berhati-hati. Nggih. Kemudian yang ke berapa Bu? Kelima nggih. Kelima nggih. Seorang muslim hendaknya menjaga perkataan dan juga perilaku. Oke. Menjaga perkataan dan juga perilaku. Karena setiap perkataan itu akan dicatat oleh malaikat. Wonten ayate menika nggih. Nggih menika mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat napa niku? Qaf nggih. Ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, yakni diucapkan oleh kita selaku manusia, ya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu, okay, maka walaupun sendirian, tetap di situ apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu akan selalu ada malaikat. Ngaten nggih, yang selalu hadir dan juga mencatat apa yang kita ucapkan, mencatat apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin di antara orang itu ada yang memelihara segawon. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Nah, kan ada hadis kalau ada nyuwun ngapunten segawon, malaikat nggak bisa masuk. Nggih. Itu malaikat rahmah, nggih. Tapi kalau malaikat pencatat amal, ya dimanapun kita berada akan selalu diikuti. Ngaten nggih? Dalam riwayat sebuah hadis, ya, yakni Husain bin Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min husni islamil mar'i qillatul kalami fima la ya'nihi. Ya. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat.
Berarti kalau orang anteng itu baik nggih. Saya nggih. Anteng nggih. Tidak berkata kecuali zikir, ya luar biasa kalau bisa nggih. Kalau Bapak Ibu barangkali tindak tenggudian, tempeken nggih, naik motor maka ya sambil murojaah. Mungkin surat-surat pendek nggih, dari surat Anas sampai barangkali Al-Zalzalah, atau mungkin bisa jadi lebih dari itu, okay, dan lain sebagainya, termasuk juga banyak beristighfar, ya, memohon ampun. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang paling berbahagia pada hari kiamat adalah seseorang yang mendapati catatan buku amalnya banyak istighfarnya, ya, yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dilajengaken boten Bapak Ibu? Nggih, sekedap malih nggih. Ya. Kemudian di antara faedah yang lain, ya, ada sebuah riwayat sesungguhnya Allah itu mencintai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Ya, 3 hal itu berusaha kita lakukan, namun yang 3 hal itu kebalikan dari 3 perkara tersebut. Yaitu apa? Yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah sedikit makan. Nyuwun ngapunten nggih, dari namung sekedhik. Nggih. Sakit mboten Bapak Ibu nggih. Sak perune mawon. Ya, gitu. Ya kalau 1 porsi cukup ya jangan 2 atau 3, jangan nggih. Jadi seperlunya. Sedikit makan, kemudian sedikit tidur. Nah, nyuwun ngapunten nggih. Nah, nggih. Sarene wiwit jam pinten Ibu-ibu? Jam 12 pun sare nggih. Ampun nggih. Sedikit tidur kemudian sedikit berbicara. Nggih. Daripun sekedhik lajeng sarenipun nggih nyuwun ngapunten nggih napa nggih istilahnya bersegera tidur tetapi nanti bisa bangun malam. Begitu nggih, bisa bangun malam untuk sholat tahajud, bagus sekali. Okay. Kemudian sedikit berbicara, berarti yang dibenci oleh Allah itu lawan dari itu. Okay. Napa Bapak Ibu? Kathah ngendikan, okay, banyak berbicara, kemudian kathah anggenipun dahar, okay, banyak makan, okay, kemudian banyak tidur nggih. Nah niki nggih. Berusaha nggih Bu. Berusaha diperkecil dan kita lakukan yang 3 di awal dan kita berusaha menjauhi 3 yang di belakang. Sehingga nyuwun ngapunten dijelaskan bahwasanya di sana ada 4 racun hati. Nggih, 4 racun hati. Itu yang pertama adalah fudulul kalam. Fudulul kalam itu kathah anggenipun ngendikan, banyak bicara. Jadi banyak bicara itu ternyata tidak baik. Oke, tidak baik. Oke. Kecuali tentu berkata yang baik-baik. Oke. Yang kedua, racun hati yang kedua adalah fudulut ta'am. Banyak makan. Nah, gitu. Icip-icip. Jadi pengen bakso, kemudian ada bakso beli. Belum lama di Kelajuran beli lagi. Kemudian wah di Demak Ijo kayaknya ada juga, beli lagi. Terus sampai kenyang baru pulang. Itu tidak baik. Bukan berarti tidak boleh jajan, boleh. Ya, boleh. Dados dahar nggih secekapipun mawon.
Racun yang ketiga adalah futulun nador, ya, banyak memandang, melihat, tetapi melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Melihat yang diharamkan oleh Allah itu tidak baik lah. Yang keempat yaitu futulul mukhalatah, ya. Banyak bergaul, tetapi bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Kalau kita semua nyuwun ngapunten bergaul dengan orang yang melalaikan sholat, maka lama kelamaan kita akan terbiasa, wah nanti wae, nanti saja, masih jam segini kok sholat. Nah, padahal sholat yang terbaik itu tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Ngoten nggih? Jadi bukan berarti tidak boleh mencari teman, boleh banyak teman, tapi teman yang beriman, bertakwa itu akan baik buat kita. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan as-sahibu sahib, teman itu akan menyeret. Maksudnya apa? Menyeret yang apa, yang bagaimana? Ya tergantung temannya kayak apa, gitu. Nah, temannya itu sering pengajian, sering baca Quran, menjaga sholat, maka kita akan terbawa seperti itu. Namun apabila temannya ternyata jauh dari masjid, tidak pernah sholat tepat waktu, bahkan lalai dalam sholat, naudzubillah, itu nanti akan ya mempengaruhi diri kita. Ya, maka kalau bisa ya sebisa mungkin berusaha berteman dengan teman yang baik, teman yang beriman dan bertakwa. Kemudian di antara faedah yang lain ada sebuah ungkapan, yang ungkapan ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ya, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi, ya. Barang siapa menghitung-hitung perkataannya dibanding dengan amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat, ya. Kemudian di antara faedah yang lain, kurang dua lagi ya Bu, faedahnya nggih, yaitu faedah dari hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, lalu ia menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik, ya, baik Islamnya. Jadi Islamnya telah sempurna kalau bisa, sebisa mungkin. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, beralih kepada menyibukkan diri dalam hal yang bermanfaat. Itu tanda kebaikan Islam orang tersebut. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di sini termasuk juga yang bermanfaat. Jadi seandainya kita melihat sesuatu yang mungkar dilakukan oleh orang lain, sedangkan kita mampu untuk mencegah, maka hendaknya kita harus berusaha. Ada orang berkelahi, maka kita harus menolong, ya, menolong pripun iki? Unsur akhaka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim dan yang terdolimi. Menolong yang terdolimi jelas, kok dipukul ya kita alang-alangi, kita pindah, jangan dipukul. Kalau menolong orang yang berbuat dolim itu yang bagaimana? Ikut mukuli, diingatkan, Mas jangan begitu, tidak baik.
Kalau panjenengan berbuat begitu dosa, ya, tidak baik. Itu nanti ada apa nggih? Ada balasannya di akhirat. Jangan berbuat demikian. Jadi menolong orang yang berbuat zalim itu adalah dengan cara mencegahnya dan memberi nasihat kepada yang bersangkutan. Wallahu taala alam. Mekaten ingkang saged kita kaji dalam menika mugi-mugi manfaat. Kada kerangan nyuwun papunten, kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.